Welcome to NCC Surabaya. Selamat menyaksikan NCC News. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini judul firman Tuhannya Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Januari. Waktu ini benar-benar cepat ya, cepat berlalu, tidak terasa. Dan selama bulan Januari 2025 ini kita berkomitmen, saya, Heru, Juan, Januar berkomitmen untuk mengkhotbahkan tentang provision ini. Karena tahun ini adalah the year of provision. Jadi selama bulan Januari kita khotbah tentang penyediaan, provision, penyediaan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan tahu cara kerja Tuhan yang perfect, sempurna dan teratur. Dan tentunya melampaui pikiran kita. Tidak bisa terpikirkan ya. Dimulai dari Kejadian 1, ayo kita lihat Kejadian 1 sampai 25. Tak ajak baca Alkitab banyak ya, supaya kita baca Alkitab. Karena di rumah saya percaya jarang yang baca Alkitab ini di sini. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Pertama kali bumi belum berbentuk, kosong. Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, terang itu jadi. Elohim pun melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Jadi dulu itu bumi ini air tok Bapak Ibu. Lalu dipisahkan. Nah, dan jadilah demikian. 8. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadi yang kita lihat sekarang langit itu cakrawala. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Elohim, hendaklah air yang ada di langit berkumpul pada satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering
Dan jadilah demikian. Air yang di bawah langit maksudnya. Berkumpul di satu tempat sehingga daratan ini kelihatan. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamakan laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, berfirman lagi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Habis dipisahkan semua, daratnya ada, lautnya ada, diciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini perfeksionis. 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Tujuannya apa? Dikasih tumbuh-tumbuhan buah-buahan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Siapa yang tahu? Untuk makanan kita manusia, untuk makanan Adam, untuk jadi makanan Adam. Buah yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Diciptakan dulu Bapak Ibu. Tuhan kita ini dahsyat. 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. 14. Berfirmanlah Elohim lagi. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala. Apa itu? Bulan, bintang, matahari. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. 16. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang. Apa itu? Matahari. Dan yang kecil untuk menguasai malam. Apa itu? Bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. 17. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala. Untuk menerangi bumi. Jadi semua itu gunanya untuk menerangi bumi Bapak Ibu. Dan untuk menguasai siang dan malam untuk memisahkan terang dari gelap. Menguasai siang matahari, menguasai malam bulan untuk memisahkan terang dari gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Lalu berfirmanlah Elohim, hendaklah air berkeriapan makhluk yang hidup. Di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi kayak ikan Bapak Ibu ya, semuanya itu hanya diciptakan dengan firman. Terus muncul. Hendaklah dari dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Burung pun diciptakan dengan berfirman. Maka Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Yang berkeriapan dalam air. Dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi cuma firman jadi ya. Elohim memberkati semuanya itu. Berfirmanlah firmannya. Berkembang biaklah. Bertambah banyaklah. Serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ternyata bertambah banyak terus ya Bapak Ibu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. 24. Berfirmanlah Elohim. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Ternak, binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Jadi yang di bumi ini keluarnya dari tanah Bapak Ibu. Dari debu tanah. Terus 25. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar. Segala jenis ternak. Segala jenis binatang yang melata di muka bumi. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Tuhan menciptakan langit, bumi serta isinya. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita manusia. Jadi sebelum kita diciptakan, Tuhan itu sudah menyediakan keperluan manusia semuanya. Keperluan Adam. Diciptakan semuanya. Seperti kalau kita
mau punya anak Bapak Ibu, mau punya bayi. Ini Koh Ching Guan dan Siana baru punya putu Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan orang yang mau punya bayi itu? Pasti dia menyiapkan ranjangnya, minumnya, susunya, dotnya, sterilnya, alat semua disediakan sebelum bayi itu lahir. Benar ya? Jadi pada waktu bayi itu lahir semuanya sudah tersedia. Kalau kita manusia yang jahat ini bisa berbuat baik kepada anak kita, kepada bayi di dalam kandungan kita, apalagi Tuhan di surga Bapak Ibu. Dia jauh lebih baik dari kita. Pikirannya jauh lebih panjang dari kita. Kalau kita, nanti bayinya perlu ini, lupa beli susu. Susu apa? Susu ini, formula. Nah, ternyata susunya mamanya belum keluar, bingung ya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan sudah sediakan semuanya sebelum kita memikirkannya. Sebelum kita pikirkan dia sudah sediakan. Baru setelah komplit semuanya diciptakanlah manusia. Jadi Tuhan menyiapkan tempat, menyiapkan makanan dulu dan lain-lain semuanya buat manusia. Setelah semuanya lengkap, baru manusianya diciptakan. Ini dari Kejadian 1 aja kita sudah tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian 1, 26-29. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini diciptakan, Adam itu diciptakan sesuai gambar dan rupanya Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut dia. Menurut gambar Elohim diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Elohim, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan itu menyiapkan makanannya. Saya tadi ngomong tumbuhan berbiji, buah berbiji itu menjadi makanan kita. Tuhan sudah siapkan. Demikian juga dengan hewan-hewan yang di bumi. Burung di udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Juga Tuhan siapkan makanannya Bapak Ibu. Bukan cuma makanan manusia saja. Tuhan perhatikan hewan-hewan. Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi dulu itu binatang yang semua itu makan apa? Tumbuh-tumbuhan. Sekarang aja berubah Bapak Ibu. Karena dosa. Makan daging, makan manusia, makan semuanya ya. Jadi malah ganas. Itu semua akibat dosa. Dulu mereka makannya tumbuh-tumbuhan. Dan Tuhan sudah sediakan. Berfirman makan tumbuh-tumbuhan. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6 Bapak Ibu. Nah, Tuhan sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Ciptaan loh, bukan manusia loh. Semua ciptaannya. Dia selalu menyediakan. Bahkan sebelum kita minta kepadanya. Dia sediakan. Nah, apalagi minta tadi di sini
mintalah maka akan diberikan. Segala sesuatu yang kamu minta di dalam nama Yesus akan diberikan kepadamu. Minta diberi, belum meminta pun Tuhan bisa beri Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, apakah Adam itu meminta Hawa? Minta Hawa enggak? Tuhan kasih dong aku teman, aku temannya sama kuda, sama Daniel, sama ini. Enggak cocok Tuhan, enggak bisa diajak ngomong. Enggak sepadan sama aku, pikirannya enggak sama. Kasih dong aku penolong, kasih dong aku cewek yang cantik. Enggak kan? Tapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan enggak kasih sama-sama laki-lakinya? Ayo. Katanya Donald Trump, Tuhan hanya menciptakan 2 gender. Laki-laki dan perempuan. Itu benar di Alkitab. Lalu Tuhan menciptakan Hawa. Menciptakan perempuan. Kenapa enggak menciptakan laki-laki? Kan juga bisa ngomong ini. Sepadan, maksudnya bisa diajak komunikasi. Saya, Yuan dan Pak Dedi bisa ngomong-ngomong. Saya dengan Citra bisa nyambung ngomong-ngomong. Kenapa enggak laki-laki? Karena Tuhan punya rencana supaya bisa berkembang biak, Bapak Ibu. Bisa kalau perempuan dan laki-laki ini jadi pasangan yang sepadan, perempuan ini bisa berkembang biak. Tujuannya beranak cuculah, penuhilah bumi. Kalau laki-laki bisa beranak cucu? Enggak bisa Bapak Ibu. Makanya Tuhan kasih perempuan. Adam enggak pernah minta Hawa. Tapi Tuhan tahu bahwa Adam memerlukannya. Dan juga untuk menggenapi rencananya. Rencananya apa? Berkembang biaklah. Penuhilah bumi. Itu rencananya Tuhan. Supaya manusia tambah banyak memenuhi bumi. Nah, apa? Istri ini fungsinya apa Bapak Ibu? Hawa ini fungsinya apa? Penolong. Yang sepadan dengan Adam. Penolong. Istri ini penolong, bukan perongrong ya. Banyak istri jadi perongrong, tapi di sini tidak ada. Di luar banyak. Istri itu penolong suaminya. Ibarat tubuh ini Kristus kepala. Tapi suami juga kepala kan, kepala dari leher ini istrinya. Menolong. Jadi istri sebagai penolong. Dan Tuhan memberikannya. Pada waktu Tuhan menguji Abraham, Bapak Ibu, untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Sebenarnya ini langsung lari dari Adam, langsung lari ke Abraham ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan dombanya sebelumnya. Jadi yang seperti yang dikhotbahkan Heru dan Juan, Tuhan itu ada di luar waktu Bapak Ibu. Jadi dia itu sudah punya rencana. Aku nanti akan ngomong sama Abraham seperti ini, tak suruh kasih no anaknya, tapi domba wis tak sediakno. Tapi dia enggak ngomong sama Abraham. Abraham serahkan anakmu yang tunggal, tapi nanti tak ijoli domba. Enggak ngomong seperti itu. Jadi membuat Abraham ini bingung Bapak Ibu. Sedih pasti, stres pasti. Anaknya satu-satunya disuruh mempersembahkan. Tapi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan dombanya, pengganti Ishak. Amin. Tapi Abraham belum melihat. Dan Abraham enggak diomongin Bapak Ibu. Enggak diomongin, kalau diomongin kan ya wes santai aja, Tuhan sudah menyediakan. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bisa membuat Adam percaya. Dan dia bisa ngomong, kami akan naik
dan kami akan turun. Naik ke Gunung Muria untuk mempersembahkan korban dan kami akan turun. Kami itu kata jamak, lebih dari satu, dua. Jadi dia berdua dengan Ishak naik, dia pesan dengan bujangnya, tunggu di sini. Nanti aku akan naik, kami akan naik dan kami akan turun. Siapa yang kasih iman percaya seperti itu? Saya percaya itu bukan imannya Abraham Bapak Ibu. Itu imannya Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Sehingga pada waktu saat yang genting terakhir Abraham bisa percaya, bisa tatak namanya. Mempersembahkan anaknya. Itu bukan kekuatan Abraham, saya percaya tidak ada kekuatan manusia yang seperti itu Bapak Ibu. Memberikan anaknya yang tunggal yang dicintainya. Kalau tidak Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hatinya. Saya ada hari ini, kalau tidak karena Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Semua karena dia. Nah ketika sampai detik terakhir ketika pisaunya Abraham diangkat untuk menikam Ishak anaknya. Saat itulah Tuhan memperdengarkan suaranya. Abraham, Abraham. Sudah aku ketahui sekarang. Kamu ini baik. Hatimu baik. Kamu itu taat sama aku. Padahal yang kasih taat siapa Bapak Ibu? Apa Abraham taat? Enggak, Abraham manusia biasa Bapak Ibu. Yang memberi kekuatan, memberi dia kemampuan untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Itu Tuhan sendiri. Jadi semua kemuliaan hanya bagi dia. Tidak ada bagi manusia Bapak Ibu. Nah saat itu juga domba itu tiba-tiba. Dari mana domba itu? Tadinya tidak ada. Tiba-tiba kenapa tertawa? Kaget ya Pak Dedi? Persis ya. Tiba-tiba loh kaget Abraham. Dari mana ini? Nyangkut ini canduknya. Nyangkut. Dari mana? Tadi nggak ada. Tuhan menyediakan. Dari saat ini, dari Abraham ini baru dikenal nama Tuhan menyediakan, Yehova Jireh. Dari peristiwa Abraham. Tapi sebenarnya Tuhan menyediakannya sudah dari kejadian. Dari kejadian itu Tuhan menyediakan semuanya. Tapi kata-kata Tuhan menyediakan itu baru ada waktu menyediakan Ishak. Menyediakan domba buat pengganti Ishak. Nah luar biasa toh. Nah jodoh. Tadi Hawa dikasih, Adam dikasih jodoh Hawa. Itu jodoh Bapak Ibu. Disediakan sama Tuhan. Amin. Tuhan tahu kalau Adam memerlukan teman yang sepadan, jodoh. Nah Abraham pun memerlukan mantu Bapak Ibu. Mantu. Ishak anaknya perlu dicarikan jodoh. Tapi Abraham tidak mau ambil dari negeri yang ditempatinya, Kanaan. Karena orang Kanaan itu penyembah berhala. Jadi Abraham menyuruh pegawainya, hambanya yang paling tua untuk pulang ke tanah leluhurnya, ke tanah Abraham, ke tanah asalnya Abraham itu. Untuk ambil jodoh, cari jodoh buat Ishak. Buat Ishak anaknya. Nah siapa yang menunjukkan bahwa dalam perjalanan ini hamba ini ndredeg juga Bapak Ibu. Doa-doa begini. Kalau tak bacakan ayatnya panjang sekali ya Del ya. Jadi tak ceritani aja. Di tengah jalan pada waktu disuruh sama Abraham. Kamu cari jodoh buat anakku ya Ishak. Di rumah sanak saudaraku. Jangan sampai anakku itu kawin dengan orang negeri ini. Aku gak mau. Terus ngomong gini. Hambanya ngomong gini. Lah terus kalau perempuan itu gak mau diajak ke sini ya apa? Ya itu berarti bukan jodohnya. Gak usah. Jangan sampai anakku balik ke sana lagi. Enggak. Anakku tetap di sini sama aku. Itu
Kalau ngomong-ngomong ya secara manusia, secara kayak saya sama Citra, saya kayak gitu modelnya ya. Nah, akhirnya hamba ini takut enggak Bapak Ibu? Cari jodoh ini, dikasih kamu harus bersumpah. Abraham ngomong kamu harus bersumpah. Akhirnya hamba itu naruh tangannya di pahanya Abraham, bersumpah dia. Nyari jodoh. Perempuan sanakku di rumah di tanah tempat asal Abraham. Akhirnya berangkatlah ke sana. Tapi hambanya ini berdoa, Tuhan, Elohimnya Abraham, tolongi aku, kasih aku tanda. Aku ini suruh nyari no jodoh. Gimana? Coba Bapak Ibu. Saya seandainya jadi Abraham, terus nyuruh Pak Dedi, kami pulang ke Bojonegoro, rumahku ya, cari no jodoh buat Juan. Bingung enggak? Di sana keluargaku, cari no jodoh di sana, cari jodoh dari sana. Bingung Bapak Ibu, ini hambanya bingung juga. Dia berdoa sama Tuhan, tolongi aku Tuhan, tunjukkan jodohnya yang mana. Dan akhirnya singkat cerita, dia jalan ke tanahnya Abraham. Terus dia ngomong, ketemulah cewek-cewek, perempuan-perempuan di sumur Bapak Ibu. Terus dia ngomong gini, pokoknya cewek yang mau ngasih minum aku dan unta-untaku, aku minta tanda ya Tuhan, cewek yang mau, perempuan yang mau kasih minum aku dan unta-untaku, itulah yang jadi jodohnya Ishak. Apa yang terjadi? Ternyata benar Bapak Ibu. Dia ngomong dengan salah satu perempuan itu. Tiba-tiba Ribka yang datang. Oh mari minum, tak kasih minum. Dikasih minum dengan, mana unta-untamu semua? Tak kasih minum. Langsung, wah bener ini. Ditanyain, kamu anaknya siapa? Terus dia langsung nyebutkan bapaknya, nyebutkan engkongnya. Loh, berarti itu anaknya Abraham. Bener. Langsung dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau sudah menyediakan, kau nolongi aku Tuhan. Kau buat perjalananku ini berhasil cari jodoh. Tuhan mempertemukan hambanya ini dengan Ribka. Berhasil perjalanannya. Siapa yang membuat berhasil perjalanannya? Tuhan. Siapa yang, terus terakhir kan hambanya ini disuruh jangan pulang dulu, di sini aja sama papa mamanya Ribka. Ayo kan dikasih perhiasan-perhiasan, kan dibawai sama Abraham perhiasan-perhiasan. Jadi Ribka ini dikasih perhiasan-perhiasan. Nggak bisa, aku nggak bisa lama-lama di sini, aku harus segera pulang. Nanti tuanku menunggu. Aku harus bawa Ribka. Mau terus mamanya ngomong, orang tuanya Ribka ngomong, kamu tanyain dulu anaknya mau atau enggak. Apa yang terjadi? Ditanyain, mau enggak kamu ikut orang ini pulang? Mau. Siapa yang membuat Ribka ini mau Bapak Ibu? Tuhan. Gak ngerti loh, enggak kenal, cuma kenalan sebentar, nginep semalam, dikasih kalung, terus mau ikut ke negeri yang enggak ngerti tempatnya. Enggak tahu juga wajahnya Ishak itu kayak apa. Ya kalau Ishaknya harus naik kursi roda. Nah, terus iyalah kalau Ishaknya cacat. Dia mau loh Bapak Ibu. Itu Tuhan. Dan akhirnya dia ketemu dengan Ishak. Tuhan menyediakan jodoh. Bagi yang belum ketemu jodohnya, jangan pernah khawatir. Tuhan menyediakan jodoh. Tapi kita harus bersabar. Tinggal tunggu waktunya saja.
untuk dipertemukan. Jadi waktunya semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jodoh itu disediakan Bapak Ibu. Jodoh itu disediakan. Ini Juan ini disediakan Vivi. Nah jadi jodoh Tuhan sediakan. Segala keperluan kita Tuhan sediakan. Tuhan juga menyediakan kesehatan dan kesembuhan. Itu Tuhan sediakan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ayo kita baca ini ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya, semua sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ini kepercayaan ya, ini kepercayaan pagan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu loh ya, tahu loh, ia telah tahu. Belum tanya wis tahu kalau orang ini sudah 38 tahun ini sakit. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu ada di luar waktu. Jadi dia sebenarnya sudah menyediakan kesembuhan bagi orang kusta ini. Hanya orang ini harus menunggu waktunya. Dan waktunya itu lama Bapak Ibu, 38 tahun. Tapi Tuhan sudah menyediakan kesembuhan sebenarnya. Tapi harus menunggu 38 tahun. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang baik. Kalau sampai hari ini mungkin ada persoalan, ada masalah kita. Ada apapun yang belum kita terima. Belum kita doa, kita minta, kita apa. Belum kita terima. Kita masih dalam pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan. Dan akan memberikan kepadamu pada waktunya. Semuanya ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kesehatan, kesembuhan sudah diberikan kepadamu. Seperti Pak Cingguan ini. Dikasih kesembuhan dari gulanya. Setelah dia sakit berapa puluh tahun itu? Berapa puluh tahun? 30 tahun ya? Ada? 97 sampai 2023. Kita pergi 2002 berapa? 2002 berapa ya? 2002 berapa waktu? Nah 2002 berapa? Pokoknya wis puluhan tahun ya. Tapi kesembuhannya baru didapat kemarin waktu di Israel. Berapa tahun yang lalu di Israel. Berarti sebenarnya Tuhan itu sudah kasih kesembuhan. Sediakan kesembuhan. Cuma waktunya menunggu waktunya Tuhan. Amin. Jadi semua sudah disediakan. Yohanes 9.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi biasanya kalau dulu itu kalau saya dulu waktu kecil ya diceritani sama orang-orang zaman dulu itu, kalau ada orang yang sakit, orang yang menderita, itu pasti ada kutuk. Yang dosa itu orang tuanya sehingga anaknya begini. Terus atau orang ini kalau tiba-tiba tabrakan, oh orang itu habis dosa itu paling. Itu kena kualat itu, dosanya kayak gini ya gitu. Kayak gitu, biasanya seperti itu. Ini ditanya, Rabi siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah. Bayangkan, Yesus meludah ya. Terus di tanah, terus diaduk-aduk ludahnya. Kalau kita manusia kan jijik ya, diaduk-aduk tanah dengan tangan, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dioleskan. Dan berkatalah kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, dia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Bapak Ibu melek ya, luar biasa. Jadi dalam cerita ini sebenarnya orang buta ini sudah disediakan kesembuhannya sama Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah punya planning. Nanti aku akan berjalan terus ketemu orang buta. Terus orang buta itu tak sembuhno dengan ludah yang diaduk-aduk itu. Jadi ini sudah ada dalam program rencananya Tuhan. Dan orang buta ini mengalaminya. Tapi waktunya dia harus buta sampai berapa tahun sejak lahir itu sampai tua. Baru mengalami, menerima janji Tuhan, penyediaan Tuhan, kesembuhan itu. Jadi Tuhan sudah menyediakan kesehatan dan kesembuhan. Kalau bagi orang-orang saat ini, juga bagi saya yang masih sakit mungkin, yang masih belum menerima, percayalah bahwa itu semua sudah disediakan oleh Tuhan. Dan kita pasti menerimanya. Apalagi jemaat NCC kasih karunia ini ya, gampang banget terima mujizat. Gampang banget karena fokusnya Yesus. Yesus, jadi mujizat itu mengalir gampang banget Bapak Ibu. Makanya di sini banyak yang alami mujizat. Saya ingat sekali tahun lalu pas Imlek juga. Yuan kakinya sakit ya. Pelantarmu sakit pas Imlek. Divonis autoimun. Hasil darahnya itu memang kayak ada autoimunnya gitu. Langsung dikasih obat autoimun. Saya pun divonis autoimun. Minum obat autoimun kabeh. Loro karo podo. Akhirnya sampai sak bulan pikir-pikir ayo ke Singapura. Dari Singapura belum ke dokter. Juan sudah alami kesembuhan. Kak tangannya yang gak bisa diangkat. Apanya semua sakitnya ganti sini, ganti situ, ganti sini. Bangun tidur bilang mah apa ada mujizat ya mah? Kok aku enak ya mah? Tuhan menyediakan kesembuhan. Saat ini, hari ini pun saya juga ngalami Bapak Ibu. Ini tiap-tiap Imlek, tiap tahun itu mesti ngalami masalah. Saya ngalami masalah. Dari tahun kemarin sampai tahun ini. Dari tahun kemarin sampai tahun ini. Tapi saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup saya. Saya diberi kesembuhan. Dalam nama Yesus kesembuhan itu jadi milik saya dan sudah disediakan. Nah, sekarang Tuhan menyediakan keuangan. Nah, jadi jodoh, kesembuhan,
Tuhan menyediakan semuanya termasuk jodoh, juga kesembuhan, kesehatan. Tuhan menyediakan keuangan. Ayo kita baca Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Elohim kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu, pajak maksudnya? Jawabnya, memang membayar. Jadi Petrus itu langsung jawab, ngomong aja, memang membayar padahal belum bayar Bapak Ibu. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya. Langsung tahu Yesus mendahului dengan pertanyaan. Apa pendapatmu Simon? Dari manakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi sebenarnya bebas rakyatnya. Kita ini sebenarnya tidak usah bayar pajak gitu loh. Terus tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergi kamu memancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing, tangkap. Buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Bayang no, Tuhan itu dahsyat ya, nyediakno uang di mulut ikan. Ambillah itu dan bayarkanlah pajak kepada mereka, bagiku dan bagimu 2 dirham, 2 dirham. Kan ditagih itu Tuhan. Bu gurumu bayar pajak enggak? Petrus asal ngomong bayar padahal belum bayar. Bayarlah gitu ya. Kayak kita kan nutupi bayarlah gitu ya. Terus akhirnya Yesus tahu itu. Nek bagi kamu siapa yang bayar pajak? Orang asing sing ditarik pajak orang asing atau rakyatnya? Orang asing. Benar katamu, tapi supaya jangan jadi batu sandungan, bayar pajaknya. Pancing ikan, tangkep. Enak Yesus ya, kalau jadi Yesus enak ya. Butuh duit, mancing ikan, langsung dapat duit. 4 dirham, bayar pajakmu. Bayar. Nah, itu Tuhan Bapak Ibu. Uang itu enggak ada apa-apanya, ada di mulutnya ikan. Kenapa enggak ditaruh langsung? Ini 2 dirham. Bisa toh Tuhan langsung pura-pura ambil kantong di sini padahal enggak ada uangnya. Seret keluar 4 dirham. Bisa enggak Tuhan? Bisa. Tapi kenapa disuruh mancing Bapak Ibu di ikan itu? Saya juga enggak tahu. Disuruh mancing ikan. Ya nanti kalau pulang ke surga tanya Tuhan, Tuhan lapo Petrus bu suruh mancing-mancing itu. Kamu gini tok lang wis iso langsung 4 dirham ya. Nah, keuangan, mujizat dalam keuangan. Tuhan sediakan. Sediakan keuangan. Apapun itu. Noni ini, bisa ditanya Noni. Luar biasa ini mujizatnya, banyak dia. Dia ini tak ceritain sedikit ya. Tak ceritain ya nih ya, dikit ya. Dikit tok. Dia ini ditinggal suaminya itu ditinggali utang Bapak Ibu. Bulet pokoknya. Bulet. Kayak benang bulet bundeli dak karuan ya. Tapi dalam perjalanan dia cerita sama aku itu sampai aku sedih. Aduh Tuhan, percaya nih, percaya. Benang bundeli itu akan diuculi satu-satu sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Benar Bapak Ibu, benar. Diuculi satu-satu dengan Tuhan. Disediakan, semuanya disediakan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Dan dia bisa cantik sampai hari ini. Lihat ini. Udah cantik loh sekarang. Beda, tampil beda. Nah ya, tepuk tangan buat Nani. Semua disediakan. Keuangan sampai hari ini bisa. Bayangkan Bapak Ibu, rumah sudah dibangkan semua. Ya apa? Piye carane bayar? Wong dhek gak tau ngewangi bojone. Dia kerja dewe. Dia kerja ini jadi accounting di suatu perusahaan. Dia suaminya kerja sendiri, mebel ya, sendiri. Dia enggak tahu kerja mebel. Tapi dia bisa hari ini karena Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan buat Noni, buat Tuhan. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan itu menyediakan. Yehovah Jireh menyediakan keuangan. Lagi,
menyediakan damai sejahtera. Yang terakhir ya. Tuhan menyediakan damai sejahtera. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera itu dalam aku, dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, Tuhan tidak ngomong dalam dunia kamu mulus, kamu enak, tidak mengalami penderitaan. Tidak ngomong gitu loh Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita ini disuruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Apa? Sebab engkau besertaku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa ya? Na 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 na. Apa? Berjalan di depanmu memberikan kemenangan. Ayo Pak Titi nyanyi. Ini seneng. Ayo. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Ini lagunya Pak Niko. Ayo. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Amin. Luar biasa ya. Tuhan memberikan damai sejahtera. Ayatnya munculkan lagi Del. Jadi semuanya itu, jadi damai sejahtera. Yesus itu sudah meninggalkan damai sejahtera bagi kita yang ada di dunia ini. Tapi damai sejahteranya itu ada di dalam Dia. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita menikmati damai sejahtera itu. Kita menerima, kita menikmati damai sejahtera. Karena ada di dalam Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, bukan di luar aku. Dalam dunia, Yesus sudah ngomong, dunia ini sudah jatuh. Kamu menderita penganiayaan, menderita macam-macam. Tapi kuatkan hatimu. Aku Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi dunia ini sudah dikalahkan sama Yesus. Kita menjalani hidup ini disuruh menguatkan hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi damai sejahteranya sudah diberikan kepada kita. Dan damai sejahteranya itu ada di dalam Dia. Di dalam Yesus. Damai sejahteranya itu diberikan kepada kita. Dan di luar Yesus itu damai sejahtera yang palsu. Amin. Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu penyediaan Tuhan itu banyak sekali. Tentang penyediaan Tuhan itu sangat luas ya. Tapi
Yang pasti, percayalah, Tuhan sudah menyediakan semua yang kamu perlukan. Semua yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya. Amin.